pada gawai ini juga kita sudah konfirmasi paling tidak ada 9 kelompok pengunjung dari Sarawak, kemudian dari Sabah, kemudian yang terakhir kemarin dari Kalimantan Timur. Sejauh ini persiapan sudah di atas dari 80% dari seluruh rangkaian acara ya. Nah, barusan juga kita rapat persiapan dengan masing-masing tidak. Temanya kan merawat keberagaman untuk Kalimantan Barat bermartabat. Nah, tema ini sengaja kita pilih. Yang pertama karena orang Dayak ini juga adalah kelompok komunitas yang beragam. Yang kedua di Kalimantan Barat juga masyarakatnya beragam, bukan hanya Dayak. Karena itu gawai ini adalah milik masyarakat Kalimantan Barat. Karena ini milik masyarakat Kalimantan Barat, maka kita mau gawai ini sama-sama dinikmati, sama-sama dijaga oleh masyarakat, dan kita sangat terbuka ya, terbuka dengan kelompok manapun yang ingin berpartisipasi di acara gawai. Ya. Untuk soal tamu undangan Mbak, siapa saja yang nantinya akan hadir atau mungkin jajaran penting siapa saja yang akan hadir pada Pekan Gawai Dayak nanti? Ya, pertama kegiatan Gawai Dayak ini akan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian pada saat seminar Gawai Dayak juga akan menghadirkan 2 narasumber, yaitu Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kebetulan tema seminar Pekan Gawai Dayak tahun ini adalah terkait dengan tanah dan hutan adat. Nah, itu tamu-tamu yang untuk khusus. Kemudian pada gawai ini juga kita sudah konfirmasi paling tidak ada 9 kelompok pengunjung dari Sarawak, kemudian dari Sabah, kemudian yang terakhir kemarin dari Kalimantan Timur. Jadi cukup banyak undangan-undangan yang akan hadir di perhelatan Pekan Gawai Dayak ini. Kalau soal lomba, kita ada lomba seni, kemudian ada lomba permainan rakyat, dan ada lomba olahraga tradisional. Kita ada lomba pencak silat, kemudian ada lomba pangkak gasing, kemudian ada lomba sumpit, kemudian ada juga lomba suara, lomba lagu daerah, kemudian ada lomba busana anak, ada lomba bujang dara, kemudian ada satu lomba juga yang biasa yang merupakan budaya Dayak, ini lomba menumbuk padi. Kira-kira itu dari beberapa lomba dan permainan tradisional yang akan kita tampilkan. Kalau tahun ini kita tidak secara spesifik mempromosikan budaya Dayak yang lain, tapi ketika pembukaan gawai kita akan lebih mempromosikan penganan, makanan khas Dayak seperti tumpi, poe, ada bontok, ada dange, ada 4 jenis penganan tradisional yang kita siapkan untuk para tamu kehormatan kita, tamu undangan.
Sehingga harapannya ini menjadi bagian dari pengembangan para pelaku UKM ya. Karena kita kan kebetulan ada stand kuliner khas Dayak di Arena Pekan Gawai Dayak, dan itu kita akan perkenalkan secara spesifik ke tamu dalam bentuk suguhan makanan-makanan tradisional. Lalu bagaimana dengan keterlibatan kaum muda nih Pak? Kayak anak-anak milenial, apakah mereka yang sudah hidup di era digital dan smartphone ini juga antusias untuk ikut ke Pekan Gawai Dayak ini? Ya, kalau sejauh yang kami ikuti, para orang-orang milenial sangat berantusias ya untuk mengikuti seluruh rangkaian Pekan Gawai Dayak ini. Ya mudah-mudahan saja, karena kita berharap anak-anak milenial ini juga belajar tentang kebudayaan warisan leluhurnya, kemudian termasuk belajar mempromosikan event-event budaya, sehingga harapannya anak-anak milenial ini menjadi anak-anak yang mau berpartisipasi aktif dalam pengembangan kemajuan kebudayaan Dayak di Kalimantan Barat. Gawai itu kan identik dengan pesta syukur atas panen padi. Di Pontianak yang penduduk Dayaknya itu kan sudah urban, bukan lagi agraris. Lalu itu konsepnya bagaimana Pak? Makanya dalam konsep Pekan Gawai Dayak itu konsepnya sebetulnya festival, bukan betul-betul gawai sebagaimana yang aslinya yang ada di kampung. Tentu kita akan membedakan antara yang asli dan yang promosi. Makanya di Pekan Gawai Dayak ini lebih kepada festival, mempromosikan budaya, bukan pelaku budaya seperti di kampung. Karena kalau di kampung kan gawai itu kan betul-betul orang menyuguhkan makan minum, ritualnya dan seterusnya, dan berbeda lah dengan dari Pontianak. Justru karena itu kemudian ya kita coba adopsi budaya-budaya yang ada di kampung itu dan kita promosikan kepada kaum urban, kepada masyarakat luas, bahwa seperti ini loh budaya, kayak ada permainan-permainannya, kemudian ada penganannya, ada olahraga tradisional dan sebagainya, dengan tidak meninggalkan rupa atau bentuk dari gawai yang aslinya. Makanya seperti di kampung ada prosesi upacara adat, ya kita juga gelar prosesi upacara adat. Kemudian di kampung itu ada penganan, makanan-makanan ringan, kita juga jadikan makanan ringan. Hanya yang membedakannya adalah karena kita ini kaum urban yang ada di kota, tentu kita menyesuaikan dengan situasi. Kan tidak mungkin kita menyuguhkan babi, karena toh yang berkunjung nanti di rumah Radang itu di Arena Pekan Gawai Dayak itu bukan hanya orang-orang Kristen gitu. Jadi kita menyesuaikanlah dengan situasi, sehingga makanya kemudian kita kaitkanlah dengan tema-tema gawai yang bagaimana menciptakan masyarakat Dayak itu masyarakat yang inklusif, yang terbuka, yang toleran gitu. Baik, terima kasih. Jadi kami dari Panitia Pekan Gawai Dayak yang ke-37 tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada 16 sampai 23 Mei tahun 2023 di rumah Radang Kota Pontianak, mengajak masyarakat Kalimantan Barat untuk hadir dan menyaksikan seluruh proses pelaksanaan Pekan Gawai Dayak ke-2023 ini. Karena ini adalah gawai Dayak, jangan kemudian masyarakat beranggapan ini betul-betul hanya untuk orang Dayak. Kami membuka diri kepada seluruh masyarakat, silakan hadir di Arena Pekan Gawai Dayak. Bagi yang berminat ikut dalam perlombaan olahraga tradisional maupun seni dan seterusnya, silahkan menghubungi panitia, dan kami berharap kita semua menjaga gawai Dayak ini, sehingga gawai Dayak ini bukan kemudian menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat, tapi justru
melalui Pekan Gawai Dayak tahun ini kita justru menyatukan masyarakat Kalimantan Barat yang rural. Jadi kami sekali lagi mengundang seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk hadir dan berpartisipasi meramaikan perhelatan budaya budaya Dayak khususnya yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih.